Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin dewasa bukannya makin bahagia, malah makin bertambah pula rasa takut, rasa cemas, stres, pusing, overthinking tentang apa yang bakal terjadi di masa nanti. Overthinking tentang apa yang akan terjadi di masa nanti sampai-sampai secara sadar maupun gak sadar itu kadang mempengaruhi aktivitas yang kita lakukan di masa kini. Padahal perlu kita ketahui bahwasannya apa yang kita lakukan di masa kini itu berdampak pada apa yang akan terjadi di masa nanti. Perkenalkan, saya Adelia Kinira Latifah. Di sini kita akan bahas tentang bagaimana cara mengatasi keraguan akan masa depan. Nah, teman-teman, sebelumnya izinkan aku bertanya dulu nih. Gimana? Apakah kalian sering merasakan perasaan ragu, takut, cemas, overthinking, dan sejenisnya? Kalau misalnya iya, tenang aja, gak apa-apa, itu wajar. Karena gak cuma kalian, saya juga ngerasain. Gak cuma kita nih, tapi juga teman-teman kita juga ngerasain. Hal itu wajar karena kita adalah remaja yang baru saja akan menginjak di ranah dewasa. Dimana di ranah dewasa ini, kita tuh gak tahu bakalan terjadi apa, kita bakalan ngapain, kita nggak tahu. Yang bisa kita lakuin cuma persiapan. Bener apa bener? Nah, pertanyaannya adalah, namun bolehkah kita terlalu berlarut-larut dengan perasaan ragu, cemas, dan kawan-kawannya itu? Jawabannya adalah, bener banget, jawabannya adalah nggak boleh. Lalu, gimana sih cara buat mengatasi keraguan tentang masa depan? Nah, yang pertama adalah belajarlah yakin dengan dirimu sendiri dan belajarlah yakin apa yang sudah menjadi kemampuanmu. Tak hanya yakin dengan dirimu sendiri dan juga kemampuanmu, kamu juga harus mengasah apa yang telah menjadi kemampuanmu. Terus mengasah hingga akhirnya kemampuan itu menjadi hal yang melekat pada diri kita. Tak hanya mengasah kemampuan kita juga bisa menambah skill-skill baru nih yang belum kita kuasai. Yang kedua adalah hindari terlalu banyak berpikir dan terlalu banyak mengeluh. Nah, ini nih yang biasanya terjadi di remaja zaman now. Terlalu banyak berpikir dan mengeluh. Sebenarnya banyak berpikir itu tuh adalah hal yang baik. Namun, ketika kita terlalu banyak berpikir, itu jatuhnya adalah nanti kita bisa malah tidak melakukan apa-apa. Misalnya, pilihan antara melakukan A atau melakukan B. Duh, kalau yang A kayak gini, kalau yang B kayak gini. Nah itu, nanti tiba-tiba udah ketemu, oke, aku prefer ke yang B. Udah mau pilih yang B, tiba-tiba ada pikiran lagi. Tapi kalau yang B nanti waktuku gini, waktuku gitu, aku gini, aku gitu. Akhirnya nggak jadi. Bener apa benar? Biasanya kayak gitu. Habis itu yang kedua adalah hindari terlalu banyak pengeluh. Ini yang juga sering terjadi di remaja zaman now. Dimana kalau misalnya ditanyain mau jadi apa cita-citanya, mau jadi orang sukses, mau jadi orang independen, mau jadi orang mandiri, mau jadi orang disiplin, nah. Kalau misalnya dikasih tugas dikit, kok tugasnya banyak, ya tugasnya banyak, gak bisa main, ya gini, ya gitu, duh aku kok gini, aku kok gitu, loh gimana toh? Tadi katanya mau jadi orang independen, mau jadi orang mandiri, mau jadi orang sukses, kasih tugas dikit, tugasnya banyak. Loh, gimana? Nah, yang ketiga adalah cobalah untuk jujur kepada dirimu sendiri. Jujur tentang apa nih? Jujur tentang perasaan yang kamu rasakan pada saat ini. Misalnya kamu merasakan perasaan ragu, rasa cemas, rasa takut, dan kawan-kawannya, itu kamu harus jujur. Dan kamu harus menerima, oke, aku punya perasaan kayak gini. Tapi gak cuma oke-oke aja nih. Kalian juga harus temukan alasan keraguan tersebut. Karena apa atau karena apa. Nah itu misalnya, satu contoh misalnya kayak, aku ragu tentang masa depan karena aku males. Berarti kamu harus menemukan solusi untuk permasalahanmu tersebut. Kalau males ya misalnya solusinya adalah dengan dilawan. Udah tahu males malah makin dimanja ya susah. Kalau udah tahu males biar gak ragu tentang masa depan,
aku pokoknya harus rajin. Nah, misalnya gitu. Kemudian selanjutnya adalah yang bisa kita lakukan untuk mengatasi keraguan tentang masa depan adalah bergaul dengan circle yang positif. Bergaul dengan teman-teman yang positif. Karena lingkungan ini sangat berpengaruh. Makin kita itu bergaul dengan lingkungan yang negatif, maka kita itu akan ikut negatif. Kalau misalnya kita berada di lingkungan positif, insya Allah kita itu akan ikut ke lingkungan yang positif. Itu akan mempengaruhi masa depan kita. Kemudian yang terakhir adalah ingat bahwasannya sumber kritik terbesar itu adalah pada diri kita sendiri. Nah ini misalnya contohnya, kayaknya kita ngelakuin A, tapi dari dalam diri kita itu kayak harusnya tadi tuh kamu gini nggak gitu, harusnya tuh gini nggak gitu, harusnya ini nggak itu. Nah itu sumber kritik terbesar adalah dari dalam diri kita sendiri. Kemudian sumber ketakutan terbesar adalah dari pikiran kita. Maka dari itu kita harus melawan rasa takut tersebut dan belajarlah untuk menerima apa yang sudah terjadi. Jangan harusnya ini, nggak ini, harusnya ini. Jangan, terima aja. Ya udah, tadi udah berlalu, ya udah. Gitu aja. Ya, sebenarnya tentang masa depan ini Allah itu telah menjelaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 186 bahwasannya tidak ada yang mengetahui tentang masa depan. Bahkan Rasulullah sendiri itu nggak tahu tentang masa depan. Kemudian dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 268 juga dijelaskan bahwasannya sumber kekhawatiran diri itu asalnya dari setan. Maka dari itu sebagai manusia kita hanya harus berdoa, berusaha, kemudian memasrahkan semuanya hanya pada Allah. Selalu ingat bahwasannya apa yang akan terjadi di masa depan itu tergantung bagaimana atau aktivitas apa yang kita lakukan di masa kini. Allah itu menciptakan doa lebih besar daripada takdir. Jangan merasa ragu, takut, khawatir tentang masa depan. Ingat, kita punya Allah yang maha besar, kita punya Allah yang maha tinggi, kita punya Allah yang maha indah, yang maha mengatur segalanya. Maka dari itu kita sebagai manusia hanya perlu berusaha, berdoa, dan memasrahkan semuanya kepada Allah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.